I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Hadir. Baik, Ibu harapkan tingkatkan kehadirannya. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, satu orang bantu Ibu untuk membawa kita dalam doa. Teman-teman, marilah kita mengambil sikap yang benar. Dan izinkanlah saya membawakan mulut ajaran saya yang kita berdoa mulai. Dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, sekarang kami mau mulai pelajaran tentang kami. Agar apa yang diajarkan oleh Ibu dapat kami mengerti. Namun kami bersyukur sepanjang segala masa. Amin. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada Derini yang telah membawa kita dalam doa. Sebelumnya, Ibu akan memberitahukan kepada anak-anak tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, di mana pembelajaran kita pada pagi hari ini terkait dengan listrik statis. Dengan tujuannya itu mengetahui tentang bagaimanakah kelistrikan statis itu bila ada dia bermuatan, dan juga fenomena apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan listrik statis. Untuk itu, Ibu akan bagikan anak-anak ke dalam 2 kelompok, yang depan 1 kelompok dan juga yang di belakang 2 kelompok. Terus sebelumnya Ibu ingin bertanya juga kepada anak-anak apa yang dimaksudkan dengan listrik statis. Mungkin ada anak-anak yang tahu apa yang dimaksudkan dengan listrik statis. Baik, ada yang di belakang. Nama siapa? Baik, kepada Demila, coba jelaskan apa yang dimaksudkan dengan listrik statis. Listrik statis adalah listrik yang perpindahan arusnya terbatas sehingga sifatnya hanya sementara atau diam. Baik, terima kasih kepada Demila yang telah menjelaskan tentang listrik statis. Sekarang Ibu juga ingin bertanya, berbicara tentang listrik statis itu merupakan berbicara tentang apakah listrik dalam keadaan diam atau bergerak? Diam. Oke, baik, terima kasih. Di sini Ibu siapkan LKPD dan untuk dibagikan kepada adik-adik semua. Sudah dibagi ke dalam bentuk kelompok? Oke, baik. Di sini kelompok 1 dan juga ini kelompok 2. Dan Ibu harapkan kerjakan soal yang ada di LKPD. Ibu ada kasih waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Ibu langsung belakang. Di belakang, ya di belakang. Soalnya itu, bukannya itu yang pada bagian KPD tadi? Oh ini yang lain. Biarin. Di sini percobaan itu sebentar ada di KPD. Betul, Ibu bantah diceritakan kemarin.
Baik, Bu. Ibu yang bikin ini. Tentang itu. Yang tulis di bawah hasilnya. Kira-kira apa yang kalian amati? Dan sebentar, satu orang maju mewakili setiap kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Tiga menit lagi ya. Ada yang sudah kah? Lagi. Kamu sudah Ibu? Kelompok dia di belakang sudah kah? Sudah Ibu. Lagi. Mari sekarang Ibu minta kelompok satu untuk maju ke depan mempresentasikan hasil kerjanya. Berdiri. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya perwakilan kelompok satu akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, apa yang terjadi ketika penggaris atau pen yang telah digosok pada tangan didekatkan pada potongan kertas kecil? Hal yang terjadi adalah kertas itu tertarik oleh pen. Yang kedua, mengapa hal itu bisa terjadi? Karena adanya muatan listrik yang dapat menarik kertas. Dan yang ketiga, jelaskan bunyi kuku kolom serta bunyi. Kuku kolom ialah hukum yang menjelaskan hubungan antara dua muatan listrik. Untuk rumusnya akan dijelaskan oleh teman saya Veronica Pianisenda. Oke, baik. Kepada teman Veronica Pianisenda, coba jelaskan rumus dari kuku kolom.
I1 kali I2 dibagi R kuadrat. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil kerjanya. Mari kita memberikan tepuk tangan kepada kelompok 1. Selanjutnya kepada kelompok 2, saya Ibu minta satu orang perwakilan untuk berdiri mempresentasikan hasil kerjanya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pertanyaan nomor 1, apa yang terjadi ketika penggaris atau pen yang telah digosokkan pada tangan didekatkan pada potongan kertas kecil? Jawabannya, yang akan terjadi ketika pen didekatkan pada potongan kertas kecil, potongan kertas tetap dalam keadaan diam. Yang kedua, mengapa hal itu bisa terjadi? Karena pada penggaris atau pen ada interaksi benda bermuatan listrik sehingga terjadi tarik menarik. Yang ketiga, bunyi hubung kolom adalah besar gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan besar masing-masing muatan listrik dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda bermuatan. Sudah? Sudah. Baik, mari kita memberikan tepuk tangan kepada kelompok 2. Baik, terima kasih kepada anak-anak yang telah mengerjakan LKPD yang telah Ibu bagikan. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang listrik statis secara detail. Sekarang anak-anak bisa lihat di slide apa itu listrik statis. Tadi Ade Bella sudah menjelaskan bahwa listrik statis adalah suatu fenomena kelistrikan yang sering terjadi di mana partikel bermuatan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi listrik statis itu berbicara tentang listrik statis itu merupakan berbicara tentang listrik yang dalam keadaan diam, tetapi dia itu memiliki muatan, di mana muatan yang satu tidak memiliki muatan, dan juga ketika dia berinteraksi dengan benda yang bermuatan, maka dia pastinya bermuatan, sehingga muncullah gaya tarik menarik. Seperti contoh tadi, adik-adik sudah mendemonstrasikan tentang potongan kertas dan juga penggaris yang digosokkan di rambut sehingga potongan kertas tersebut terangkat. Itu merupakan contoh dari listrik statis dalam kehidupan sehari-hari, di mana penggaris memiliki muatan listrik, tetapi kertas yang sudah dipotong tidak memiliki muatan listrik. Tapi karena keduanya berinteraksi sehingga muncullah gaya tarik menarik. Lalu apa contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari? Jadi contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari itu merupakan yang tadi yang telah anak-anak demonstrasikan mengenai potongan kertas kecil dan juga penggaris yang telah digosokkan pada rambut. Sampai sini sudah paham? Sudah. Baik, sekarang kita masuk bagaimana cara memberi muatan listrik pada sebuah benda. Selebihnya itu kita ketahui dulu bahwa muatan listrik itu merupakan kuantitas fisika yang berkaitan dengan efek listrik. Muatan dapat dimetrakan dengan cara penggesekan menunjukkan bahwa muatan seperti tidak menghilangkan efek satu sama lain. Jadi cara memberi muatan listrik itu yang pertama itu diproduksikan. Di mana diproduksikan itu anak-anak, di mana suatu itu bisa kita memberi muatan listrik dengan cara menempelkan. Jadi kata lain dari produksi itu yaitu menempelkan. Yang kedua itu diinduksi. Kita bisa memberi muatan listrik pada sebuah benda itu dengan cara didekatkan. Jadi diinduksi itu merupakan kata lainnya itu didekatkan. Dan yang ketiga itu kita bisa memberi muatan listrik pada sebuah benda itu dengan cara digosokkan. Yang tadi seperti yang sudah ada demonstrasikan mengenai contoh listrik statis, di mana pen itu digosokkan pada rambut sehingga hasilkan panas dan bisa menarik sebuah potongan kertas kecil. Besar muatan listrik akan bergantung pada kekurangan dan kelebihan jumlah elektronnya. Kalau misalkan jumlah elektronnya lebih, maka muatan listrik itu pastinya memiliki kelebihan. Begitu juga sebaliknya, kalau misalkan muatan listriknya kekurangan, maka elektron yang dihasilkan juga pastinya berkurang. Menurut teori elektron yang berpindah dari satu atom ke atom yang lain itu dinamakan elektron bebas. Jadi menurut teori elektron itu yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain itu disebut dengan elektron bebas. Dan juga yang bisa memindahkan elektron bebas itu disebut sebagai konduktor.
Jadi yang bisa memindahkan suatu elektron itu berpindah dari tempat yang lain itu disebut dengan konduktor. Di mana konduktor itu merupakan benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Karena di sini kita tadi berbicara tentang muatan listrik, sehingga masih ada kaitannya dengan yang namanya konduktor. Sekarang kita lihat di slide dari depan, mungkin ada yang bisa membaca tanda yang ada di slide di depan. Itu merupakan interaksi dari benda bermuatan, di mana dia itu bermuatan positif dengan positif, positif dengan negatif, dan juga negatif dengan negatif. Mungkin ada anak-anak yang bisa membaca tanda di depan. Mungkin ada yang bisa membaca. Baik, kalau misalnya di atas, sekarang Ibu akan jelaskan di mana tanda yang di atas itu merupakan muatan positif dengan positif, sehingga dia itu akan tolak menolak. Sepertinya dalam contoh kehidupan sehari-hari, tidak mungkin laki-laki menikah dengan laki-laki, yang pastinya laki-laki akan dengan perempuan. Maka seperti halnya juga dengan muatan, tidak mungkin positif akan tarik menarik dengan positif. Maka kita lihat yang di atas, positif akan tolak menolak dengan positif. Ketika yang nomor 2 itu positif akan berinteraksi dengan yang negatif, pasti dia akan tarik menarik. Dan yang ke nomor 3 itu sama dengan yang di atas, negatif dengan negatif, pasti dia akan tolak menolak. Itu merupakan contoh dari interaksi benda bermuatan, di mana kalau muatannya sama akan tolak menolak, tetapi kalau muatan yang berbeda pastinya akan tarik menarik. Oke, baik, sekarang kita masuk salah satu rumus listrik statis yang sering muncul di soal ujian itu merupakan hitung kolom. Sebelum kita masuk di hitung kolom, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari anak-anak terkait dengan listrik statis yang telah Ibu jelaskan. Mungkin ada yang bisa ditanyakan. Sebelum kita masuk di kolom, mungkin ada anak-anak yang ingin ditanyakan terkait dengan listrik statis. Ada, Bu. Baik, kepada Adik Elis, silakan ditanyakan. Kenapa ada benda yang bermuatan negatif dan ada juga yang bermuatan positif? Baik, terima kasih kepada Adik Elis yang telah memberikan pertanyaan. Kenapa ada benda yang bermuatan positif dan juga ada benda yang bermuatan negatif? Jadi yang pertama itu kita masuk ke suatu benda itu dikatakan netral jika muatan elektron dan protonnya sama. Tetapi suatu benda itu dikatakan bermuatan positif apabila protonnya lebih banyak daripada elektronnya. Dan yang ketiga, kenapa benda itu bermuatan negatif? Karena muatan elektronnya atau kaidah elektronnya lebih banyak daripada muatan protonnya. Saya rasa sudah terjawab dengan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Salah satu rumus listrik statis yang sering muncul yaitu terkait dengan hitung kolom. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan hitung kolom? Saya Ibu. Baik, kepada Dinita, silakan ajukan pertanyaannya. Apa itu hitung kolom? Baik, terima kasih kepada Dinita yang telah memberikan pertanyaan. Apa itu hitung kolom? Mungkin ada dari anak-anak yang tahu apa yang dimaksudkan dengan hitung kolom? Tidak ada. Baik, terima kasih. Sekarang Ibu akan menjelaskan. Berbicara tentang hitung kolom itu merupakan berbicara tentang muatan listrik, masih ada hubungannya dengan listrik statis. Maka untuk itu Ibu yang bertanya kepada anak-anak, kira-kira bagaimana bunyi dari hitung kolom itu sendiri? Ada yang bisa menjawab bunyi dari hitung kolom?
sekarang Ibu akan menjelaskan besar gaya tolak gilir. Inilah bunyi dari hukum Coulomb sendiri yang telah dikemukakan oleh Charles Augustin de Coulomb, bahwa besar gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik antara dua muatan listrik itu berbanding lurus dengan muatannya serta berbalik terbalik dengan kuadrat jarak pisah tersebut, di mana gaya tolak menolak itu merupakan interaksi antara muatan yang satu dengan muatan yang kedua, sehingga dia itu bisa berbanding terbalik dengan jarak antara kedua muatan. Dengan rumusnya, anak-anak bisa lihat di depan rumus dari hukum Coulomb itu sendiri. F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat, di mana K itu merupakan konstanta Coulomb dengan nilainya 9 kali 10 tambah 9 meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Q1 itu merupakan muatan ke-1, Q2 itu muatan kedua, dan juga R kuadrat itu merupakan jarak antara kedua muatan. Baik, untuk lebih mendalam tentang pemahaman kita, marilah kita melihat contoh soal yang ada di slide. Satu orang bantu Ibu untuk baca contoh soal yang ada di depan. Contoh soal Coulomb. Dua buah magnet diketahui masing-masing memiliki muatan listrik sebesar 4C dan 2C, dan kedua magnet tersebut memiliki jarak 3 meter. Maka tentukanlah berapa gaya Coulomb yang terjadi dari kedua muatan tersebut. Baik, terima kasih kepada adik Putri yang telah bantu Ibu membacakan soal. Jadi baca 4C itu bukan C, jadi yang 4C itu bacanya 4 Coulomb dan juga 2 Coulomb. Mungkin ada anak-anak yang bisa kerjakan soal di depan. Ibu minta satu orang untuk bantu mengerjakan soal yang di depan. Baik, terima kasih kepada adik ini. Coba maju ke depan, terus Bapak tulis apa-apa saja yang diketahui, terus yang ditanyakan serta penyelesaiannya. Yang lain harap diperhatikan. Yang di belakang bisa lihat? Bisa.
yang di belakang harap perhatikan yang depan. Baik, terima kasih kepada Derimi yang telah mengerjakan soal. Coba jelaskan kepada teman-teman sampai hasil 8 kali 10 pangkat 9 bukan. Jadi yang pertama itu ketahui bisa itu sama dengan 40, Q2 sama dengan 20 dan jaraknya itu atau PM itu sama dengan 3 meter. Jadi ditanya itu FC atau jarak pulau. Gaya pulau. Jadi rumusnya itu FC sama dengan K dikali Q1 kali Q2 dibagi R pangkat 2. Jadi di sini K-nya itu 9 dikali 10 pangkat 9 NM kuadrat per C kuadrat. Jadi dapatnya itu sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 NM kuadrat per C kuadrat dikali 4 kali 2 itu 1 kali Q2 terus dibagi N kuadrat jadi 3 pangkat 2. Jadi sama dengan itu 9 dikali 10 pangkat 9 NM pangkat 2 per C pangkat 2 dikali 8 itu didapatkan dari 4 kali 2 dibagi 9 didapat dari 3 pangkat 2. Jadi sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 8 dibagi 9. Jadi gaya kulomnya sama dengan 8 kali 10 pangkat 9. Baik, mari kita tepuk tangan kepada Derimi. Baik, terima kasih kepada Derimi yang telah mengerjakan soal yang ada di slide di depan. Baik, saya rasa mungkin itu saja pertemuan kita pada siang hari ini. Karena ini sudah masuk jam 1, maka di sini Ibu ada siapkan 2 contoh soal dan soal tersebut Ibu harapkan dikumpulkan pada minggu depan untuk melanjutkan sebelum kita melanjutkan pertemuan kita selanjutnya. Ibu harapkan anak-anak bisa siapkan kertas dan juga pen. Di sini Ibu bacakan 2 soal terkait dengan materi yang telah kita jelaskan. Soal yang pertama itu apa Ibu? Soal yang pertama, tulislah 5 contoh fenomena apa dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan listrik statis. Fenomena apa yang berkaitan dengan listrik statis? Yang kedua, buatlah masing-masing 2 contoh soal mengenai
dijadikan tugas ya anak-anak. Dan tugas tersebut sebelum kita memulai materi kita pada minggu depan, tugas tersebut wajib dikumpulkan. Baik, sekian saja materi kita pada siang hari ini. Atas perhatian dari anak-anak semua, Ibu ucapkan terima kasih. Terima kasih kembali. Terima kasih ya.